Jajaran Polsek Cinangka terancam terkena sanksi berat usai mengabaikan laporan penggelapan kendaraan yang dilaporkan oleh tim CV Makmur Jaya. Kapolda Banten Irjen Suyudi Aryo Setio menegaskan, pelanggaran ini dapat berujung pada demosi hingga pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH bagi anggota yang terlibat. Pernyataan itu dikatakan Suyudi dalam konferensi pers di Jakarta pada Senin 6 Januari 2025. Sehingga dari hasil penyidikan Propam Polda Banten telah ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketidakprofesionalan terhadap anggota Saudara Dery Andriani karena tidak respon terhadap laporan masyarakat yang seharusnya melakukan pendampingan untuk mengamankan kendaraan Honda Brio yang diduga akan digelapkan ini karena sudah ada dugaan penonaktifan GPS sebanyak 2 buah, tinggal 1, berarti ini sudah ada dugaan. Seharusnya dia sebagai anggota Polri dia melakukan pendampingan, tapi tidak dilakukan sehingga dalam pemeriksaan penyidik dari Propam ini adalah dugaan pelanggaran dan tentunya akan kita tindak tegas anggota ini baik secara etika yang sanksinya dapat kita demosi, bahkan yang terberat adalah bisa di PTDH. Begitu juga Kapolsek sebagai pimpinan di Polsek tersebut dia tidak melakukan pengawasan dan pengendalian dengan baik, tentunya ini juga akan kita kenakan sanksi baik demosi maupun juga yang terberat adalah PTDH. Dan juga anggota lain yang ada di situ yaitu Dedi Irwanto yang juga mendampingi Saudara Dery Andriani juga akan kita kenakan sanksi kode etik. Demikian. Kini Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan terancam sanksi berat terkait dugaan kelalaian yang menyebabkan insiden penembakan bos rental mobil Ilyas Abdurrahman di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Asep Iwan dianggap gagal memastikan jajarannya bertindak sesuai prosedur saat menerima laporan dugaan penggelapan mobil rental pada Kamis 2 Januari 2025 dini hari. Dalam kesempatan itu, Irjen Suyudi menjelaskan, pada pukul 2.30 waktu Indonesia Barat sebelum insiden penembakan di res area Tol KM 45, anak korban Agam Nasruddin bersama 4 rekannya mendatangi Polsek Cinangka. Mereka melaporkan dugaan penggelapan mobil yang disewa oleh seseorang dengan indikasi upaya penonaktifan GPS. Saat itu, laporan diterima oleh 2 anggota piket, yakni Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto. Namun menurut Kapolda, laporan dari jajarannya ini tidak ditangani secara utuh. Kapolsek pun meminta dokumen pendukung seperti BPKB, STNK, dan kunci cadangan yang sebenarnya telah disediakan oleh Agam. Meski telah menunjukkan sejumlah bukti, pendampingan yang seharusnya diberikan untuk mengamankan kendaraan tidak dilakukan. Menurut hasil penyelidikan Propam Polda Banten, anggota piket berdalih tidak melakukan pendampingan karena merasa ketakutan personil mereka tidak mencukupi untuk situasi tersebut. Akan tetapi, Kapolda menilai alasan jajaran Polsek Cinangka ini tidak dapat diterima.